Ya, meski Israel mencoba menyembunyikan kekalahan mereka dengan membungkam semua media-media yang mereka miliki serta para penduduknya agar tak mengabadikan setiap momen yang terjadi di Tel Aviv atau Haifa saat ini. Namun, media tetaplah media. Mereka punya segala informasi yang kredibel dan aktual untuk disajikan ke masyarakat. Dan kini, Israel benar-benar dalam ketakutan yang luar biasa, terutama setelah Iran melakukan gelombang serang ke-13 dengan sejumlah rudal terbaru yang lebih besar dan punya daya rusak lebih dahsyat. Tel Aviv dan Haifa kemungkinan akan benar-benar rata dan menjadi neraka bagi para penduduk Zionis, sekaligus menjadi ajang pembalasan yang perfect bagi penduduk Gaza dan Palestina. Kerusakan yang penuh, itulah yang dituliskan media Israel usai serangan misil Iran yang mengenai gedung dan rumah-rumah Israel. Serangan Iran benar-benar membuat Israel mengalami chaos. Dalam beberapa malam terakhir, ratusan rudal balistik hingga hipersonik diluncurkan. Jelas, Iran telah membawa api neraka yang dijatuhkan di Israel. Israel yang sebelumnya percaya diri dengan sistem pertahanan udara mereka nampak tak bisa berbuat apa-apa saat rudal hipersonik Fatah 1 diluncurkan. Dan lihatlah bagaimana kecepatan rudal itu menghantam kota-kota di Israel. Oh my God. Iran yang masih mendapatkan serangan dari Israel pun terus memberikan balasan yang setimpal. Di mana terbaru, setelah meluncurkan setidaknya 30 rudal pada Rabu dini hari ke wilayah Haifa dan Tel Aviv, Iran kembali meluncurkan serangan dahsyat dengan menggunakan rudal buatan Rusia yakni Oreshnik. Bahkan rudal itu sudah terlihat di langit-langit Timur Tengah dan sedang menuju ke wilayah Israel. Namun sampai saat ini belum ada info lebih lanjut. Mengingat Israel, lewat Perdana Menteri mereka Benjamin Netanyahu telah membungkam semua media-media di sana dan para penduduk untuk tak mengabadikan momen apapun atas kondisi yang terjadi di wilayah mereka. Para Zionis itu tampak takut mengakui kekalahan atas serangan yang dilakukan oleh Iran. Sementara itu, rudal-rudal yang diluncurkan Iran ke wilayah Israel sejatinya belum seberapa ya teman-teman. Karena seperti kita tahu, Iran adalah salah satu negara dengan sistem militer terbaik di dunia. Bahkan dalam sebuah tayangan video atau gambar-gambar di bawah ini menunjukkan bagaimana senjata-senjata rahasia Iran yang disimpan di bawah bunker-bunker rahasia yang sulit ditembus oleh pasukan Zionis. Dan seperti kita tahu, kalau Iran punya tempat penyimpanan rudal terbesar di Timur Tengah yang terdiri dari rudal balistik seperti Shahab, Sejil, dan Zulfikar. Rudal hipersonik terbaru seperti Fatah yang tak bisa dicegat dalam sistem pertahanan Iron Dome, hingga rudal dengan daya jangkau hingga 2000 km lebih. Secara jumlah, Pentagon dan CIA juga melaporkan bahwa Iran memiliki jumlah rudal yang mencengangkan. Dan ya, Iran secara luas diakui memiliki jumlah rudal yang jauh di atas negara-negara lain termasuk Israel sekalipun. Israel dalam kepanikan terbesar dalam sejarah. Kekalahan Israel yang dibungkam oleh Netanyahu sendiri membuktikan kalau mereka kini sedang dalam kepanikan terbesar dalam sejarah setelah sebelumnya tak ada yang berani melawan mereka. Dan kini Iran benar-benar kasih paham kepada negara yang suka petentang-petenteng tersebut. Sejauh ini rudal-rudal balistik Iran sendiri telah jatuh ke sejumlah kota di Israel, mulai dari Tel Aviv, Bat Yam, Tamra hingga Haifa. Serangan selama 4 hari beruntun tersebut telah menghancurkan bangunan, rumah, bahkan jalur utama.
Gedung-gedung roboh, mobil ringsek, dan banyak warga kehilangan tempat tinggal. Ben Gurion International Airport yang merupakan bandara utama Israel pun masih ditutup untuk penerbangan sipil. Dengan warga diperintahkan segera ke shelter saat sirine terdengar. Banyak komunitas mempersiapkan ruang publik seperti stasiun metro sebagai tempat perlindungan darurat. Kebakaran besar juga terjadi di Haifa, kota di utara Israel itu menjadi salah satu kota yang mendapatkan serangan besar. Bahkan Pentagon milik Israel yang mendapatkan penjagaan super ketat berhasil ditembus oleh rudal-rudal milik Iran, yang dimana artinya pertahanan Israel masih cukup lemah di mata Iran. Fasilitas nuklir Iran tak tersentuh Israel dan Amerika. Keputusan Israel untuk menyerang fasilitas nuklir Iran sendiri diprediksi tak akan bisa menghancurkannya. Bahkan menurut laporan, jika Israel dibantu oleh Amerika pun itu tak akan berhasil tanpa adanya agresi militer melalui jalur darat. Menurut laporan yang kami kutip dari berbagai sumber termasuk AP News, fasilitas nuklir utama Iran seperti Natanz dan Fordo dibangun jauh di bawah pegunungan batu keras, di mana kedalamannya bisa mencapai 80-100 meter, bahkan lebih. Dengan kedalaman tersebut, ini membuat mereka kebal terhadap serangan udara konvensional. Menurut Pentagon Amerika, hingga saat ini tidak ada bom konvensional aktif yang bisa menembus perlindungan beton dan batu sekuat itu. Amerika mungkin punya GBU-57 MOP berat 13.600 kg dan dirancang untuk menembus bunker beton. Namun, jumlahnya sangat terbatas. Butuh pesawat pembom B-2 Spirit Stealth untuk menjatuhkannya. Dan karena Iran tahu itu, jadi lokasi fasilitas dibuat di tempat yang sulit dijangkau oleh B-2 tanpa terdeteksi atau ditembak jauh. Maksudnya, jikapun AS mau bawa B-2 mendekati area tersebut, Iran bisa saja menembak jatuh pesawat besar pengangkut bom sebelum mencapai lokasi. Belum lagi nanti Rusia, Korea Utara, dan juga Cina yang siap membantu pertahanan Iran jika Amerika coba-coba menyerang mereka. Iran gak akan sendirian. Iran dipastikan gak akan bertempur sendirian jika Amerika dan sekutu Israel lainnya membantu Zionis, bahkan berjanji akan menggunakan senjata nuklir mereka jika Iran diserang dengan senjata nuklir. Selain Pakistan, ada Afghanistan. Mereka dilaporkan akan memasuki medan perang jika Amerika dan sekutunya menyerang Iran. Sementara itu, Cina memberikan support secara diplomatik dengan baru-baru ini 3 pesawat kargo Cina terbang menuju Iran. Negara-negara Islam juga mulai bersatu. Arab Saudi, yang merupakan pesaing tradisional Iran, diketahui telah memiliki hubungan baik usai menjalin kesepakatan pada Maret 2023 yang ditengahi oleh Tiongkok. Terbaru, MBS mengutuk Israel dengan apa yang disebutnya sebagai agresi terang-terangan Israel merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum dan norma internasional. Selain itu, ada Bahrain dan juga Uni Emirat Arab. Dua negara ini memang menormalisasi hubungan dengan Israel sebagai bagian dari kesepakatan Abraham 2020 yang diawasi oleh pemerintah pertama Trump. Namun mereka juga masuk di antara negara-negara di kawasan itu yang ikut mengutuk serangan Israel terhadap Iran. Jelas, Iran gak sendiri, dan jika Amerika benar-benar menyerang Iran secara langsung, Timur Tengah dipastikan akan berkobar lebih besar. Dan terlepas dari apapun, Iran saat ini coba mempertahankan diri dari serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel terlebih dahulu. Dan jika Israel terus menyerang wilayah Iran, jelas mereka nggak akan tinggal diam. Iran juga sudah mempersiapkan serangan super dahsyat untuk membuat Israel benar-benar menjadi neraka.